Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai mikrotik introduction atau pengenalan terhadap mikrotik ini. Oke, apa sih itu mikrotik? Ya, jadi mikrotik ini sebenarnya salah satu vendor di bidang di perangkat jaringan, sama seperti halnya Cisco, Juniper, TP-Link, D-Link, dan lain-lain ya. Nah, mikrotik ini adalah salah satu vendor juga ya yang menyediakan perangkat-perangkat jaringan mulai dari router, access point, switch ya, dan banyak lagi yang lainnya. Oke. Nah, si mikrotik ini adalah sebuah perusahaan dari Latvia ya, di daerah Eropa sana yang dibentuk pada tahun 1995, yang mana perusahaan ini fokus untuk memproduksi sebuah router dan perangkat wireless ya untuk sistem ISP. Nah, perangkat ini juga atau perusahaan ini juga ya fokus pada sebuah hardware dan software untuk konektivitas internet ya, yang mana nantinya bisa digunakan untuk seluruh negara di dunia. Oke. Dan mikrotik ini juga menginginkan ingin membuat sebuah teknologi internet yang cepat, powerful, ya, dan bisa menjangkau ke semua range pengguna. Seperti itu. Nah, ini adalah sejarah dan moto dari mikrotik sendiri. Ya, jadi sejarahnya dari tahun 95 tadi itu dimulai atau didirikan oleh si John Trulli dan Arnis ya. Kemudian tahun 97 ya, router OS untuk software untuk PC ya x86 itu diciptakan. Kemudian di tahun 2002 ya, itu sebuah router board telah berhasil diciptakan juga, dan tahun 2006 diadakannya first MUM. MUM itu adalah Mikrotik User Meeting. Jadi pertemuan pengguna mikrotik seluruh dunia ya, seperti itu. Kemudian untuk motonya sendiri adalah routing the world. Jadi mikrotik ini ingin menghubungkan atau merutingkan dunia ini ya, seperti itu. Nah, ini adalah logo-logonya ya. Ya, ini logo router boardnya, ini logo mikrotiknya, seperti itu. Lanjut, nah ini adalah mikrotik location atau lokasi kantor utamanya mikrotik ya. Jadi dia ada di Riga, Latvia, di Eropa Utara, oke, di kota Riga, kota kecil lah di Latvia. Itu Latvia juga bukan tidak sebuah negara besar ya. Latvia juga negara yang kecil ya istilahnya. Oke, nah ini untuk websitenya www.mikrotik.com, nanti bisa diakses ya, karena kita juga nanti akan menggunakan mengambil beberapa software dari website tersebut. Kemudian ini juga www.routerboard.com, juga salah satu websitenya si Mikrotik. Oke. Nah, apa itu Mikrotik Router OS? Jadi Mikrotik Router OS adalah sebuah operating system atau sistem operasi yang diperuntukkan untuk sebuah router ya, yang mana si sistem operasi ini atau software ini bisa kompatibel dengan sistem Intel PC ya. Dan si Mikrotik router board dan jadi kompatibel pada Intel PC dan Mikrotik router board, hardware Mikrotik router board ya, untuk dedicated router. Nah, kemudian Mikrotik router board ini memiliki beberapa varian ya. Yang pertama ada wireless board. Nah, ini adalah seri-serinya. Wireless interface, ini serinya, dan router switch control. Ya, jadi dia juga punya router switch juga ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini router OS adalah sebuah sistem operasi yang bisa membuat perangkat Anda yang pertama adalah menjadi sebuah router dedicated, ya, router yang sesungguhnya. Kemudian bisa membuat juga atau pembagian bandwidth
ya, membentuk bandwidth. Nah, nanti ini juga akan kita bahas nih di materi kita. Kemudian paket filter, ya, paket filtering di firewall tuh, ya. Dan any wireless device. Jadi beragam perangkat device ya. Apa perangkat wireless ya? Seperti itu. Selanjutnya, nah apa itu MikroTik router board? MikroTik router board adalah sebuah perangkat atau hardware yang diciptakan oleh MikroTik, ya. Nah, ini adalah tampilannya ya. Modelnya boardnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian dia ini bisa mengakomodir ya dari small home user sampai membawa dari small home user itu sehingga menjadi ke jaringan yang lebih luas ya, seperti itu. Nah, di router board sendiri ada penamaan yang khusus ya. Jadi ada di MikroTik itu punya unik ya, kode unik gitu ya, yang mana si kode unik ini bisa merepresentasikan dari si router board yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Jadi router board biasanya disingkat menjadi RB ya, atau router board. Nah, yang pertama adalah board name. Nah, board name ini terdiri dari 3 digit number. Yang pertama, digit pertama itu untuk memberitahu bahwa dia ini seri keberapa. Kemudian digit kedua itu biasanya memberitahu bahwa dia punya berapa interface. Digit kedua dan digit ketiga ya, biasanya digit kedua itu untuk berapa interface-nya, jadi port-portnya itu ada berapa. Nah, digit ketiga adalah dia memiliki interface wireless atau tidak, seperti itu. Nanti kita akan coba contohkan bagaimana maksudnya. Selanjutnya, nah ini adalah board fiturnya, ada USB, power injection, ya dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini nanti juga ini masuk ke penamaan si MikroTiknya tadi, si boardnya tadi. Oke, ini juga sama. Nah, langsung saja ke contohnya. Nah, di sini ada nama router board RB9112UAG5HPND. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Oke, baik. Kita akan menerjemahkan satu persatu ya. RB di sini maksudnya berarti dia adalah jenisnya router board. Oke. 912 maksudnya adalah 9 ini maksudnya adalah dia adalah seri ke-9, seri router board ke-9. Satu di sini ya, satu di sini berarti dia hanya punya satu Ethernet, satu port Ethernet gitu. 2 di sini berarti dia memiliki 2 buah wireless interface. Ya, seperti itu. Nah, UAG di sini adalah dia support, U-nya di sini support USB ya. E-nya ini dia memiliki memori yang besar ya. G di sini berarti dia portnya dia support gigabit seperti itu. Nah, 5 HPND-nya di sini adalah dia support pada 5 GHz ya. Dia support 5 GHz ya frekuensinya. Kemudian dia memiliki dual chain wireless card seperti tadi yang saya sampaikan, karena dia memiliki 2 buah interface wireless. Kemudian dia support protokol 80.11n yang seri N ya. Berarti sudah lumayan tinggi nih, seperti itu. Jadi kurang lebih RB912 itu berarti dia seri ke-9, punya 1 buah interface gitu ya, interface Ethernet, dan 2 buah interface wireless seperti itu. Nah, wirelessnya ini support 5 GHz ya, dan support 802.11n seperti itu. Nah, ini fitur-fitur di router OS, banyak sekali fiturnya ya. Sangat-sangat banyak. Nah, sekarang pasti lebih update lagi ya. Di sini dia bisa hardware supportnya ini, kemudian dia support firewall ya, routing, VPN dia support gitu kan, DHCP, hotspot. Nah, hotspot juga nanti dia support juga tuh. Kemudian QoS, nah ini untuk pembagian bandwidth
proxy, dan lain sebagainya. Banyak lagi yang lain. Oke, nah ini untuk fitur-fitur di router OS. Jadi lumayan complicated sekali ya di Mikrotik ini ya. Jadi satu perangkat ini bisa mencakup semua fitur-fitur yang ada. Oke, lanjut. Nah, ini adalah arsitektur package dari sebuah router OS ya. Jadi ada empat package nih di router OS. Ada MIPS LE, MIPS BE, PPC, dan X86. Nah, masing-masing package ini memiliki fitur-fitur yang berbeda. Nah, ini untuk yang MIPS LE, ini fitur-fiturnya ya. Ini MIPS BE, ada ini fitur-fiturnya. PPC dan X86, ini fitur-fiturnya. Nah, untuk nanti kita akan fokus atau banyak menggunakan yang X86 ini, karena kita akan menggunakan routernya ini kita install di sebuah virtual machine ya, seperti itu. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya mengenai introduction Mikrotik ya. Nanti selanjutnya kita akan langsung praktek bagaimana cara menginstal Mikrotik ini. Terima kasih.